Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Berjumpa lagi dalam video kali ini akan membahas sekilas tentang evaluasi sumber belajar. Pada setiap kegiatan apapun itu, baik dalam dunia pendidikan ataupun dalam proses yang lain, terutama hal-hal yang berkaitan dengan manajemen, perlu dilakukan suatu evaluasi, di mana evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan dari suatu kegiatan. Nah, dikaitkan dengan sumber belajar. Evaluasi sumber belajar secara gampang bisa diartikan sebagai suatu proses penilaian keberhasilan pemanfaatan sumber belajar tersebut dalam proses pembelajaran. Evaluasi ini penting dilakukan dalam rangka melihat apakah sumber belajar yang bersangkutan dalam pemanfaatannya, dalam pengadaannya, dan lain sebagainya sudah sesuai dengan tujuan diadakannya sumber belajar tersebut. Bisa jadi nantinya hasil evaluasi sumber belajar yang ada menunjukkan bahwa ternyata sumber belajar yang diadakan oleh suatu lembaga pendidikan masih belum memenuhi kriteria-kriteria atau tujuan dari diadakannya sumber belajar yang bersangkutan. Sehingga nantinya hasil dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengambil keputusan apakah diperlukan sumber belajar yang lain atau sumber belajar yang dievaluasi ini tetap digunakan, direkomendasikan untuk terus digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Secara umum, evaluasi sumber belajar ada dua, yaitu evaluasi informal dan evaluasi formal. Evaluasi informal adalah ketika evaluasi sumber belajar dilakukan dengan tanpa perencanaan. Artinya, evaluasi sumber belajar yang dilakukan terjadi secara insidental. Misalnya melalui feedback, melalui umpan balik yang diberikan oleh pengguna sumber belajar, atau mungkin misalnya di suatu sekolah tiba-tiba ada pengawas pendidikan datang, kemudian mengevaluasi secara mendadak sumber-sumber belajar yang ada di sekolah tersebut. Nah, hasil dari evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan untuk mengevaluasi sumber belajar yang dilihat oleh pengawas tersebut. Yang kedua yaitu evaluasi formal. Evaluasi formal ini adalah suatu evaluasi sumber belajar yang dilakukan secara terencana. Artinya memang sengaja diadakan dan memang sengaja dijadwalkan, kemudian bentuk-bentuk evaluasinya seperti apa memang sengaja dirancang untuk mengevaluasi sumber belajar yang ada di suatu lembaga pendidikan. Evaluasi formal sendiri, evaluasi formal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berbentuk formatif, ada juga yang berbentuk sumatif. Evaluasi formatif yaitu evaluasi yang dilakukan selama proses penggunaan sumber belajar. Sedangkan evaluasi sumatif yaitu evaluasi yang dilakukan setelah sumber belajar tersebut dimanfaatkan. Artinya apa? Untuk evaluasi yang bersifat formatif, dia mengedepankan
aspek proses penggunaan sumber belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang mana tujuannya adalah untuk melihat apakah melalui penggunaan sumber belajar tersebut ada kemajuan belajar peserta didik. Sedangkan untuk evaluasi sumatif yang lebih mengedepankan kepada hasil dari penggunaan sumber belajar, di mana umumnya dilaksanakan di akhir setelah sumber belajar tersebut dimanfaatkan. Yang mana gunanya adalah untuk melihat apakah setelah memanfaatkan sumber belajar yang dimaksudkan menunjukkan hasil belajar yang signifikan atau tidak, apakah materinya dipahami dan lain sebagainya. Ada beberapa hal ya, baik itu sumatif maupun formatif yang biasanya dijadikan sebagai acuan kriteria dalam evaluasi sumber belajar. Yang pertama adalah terkait desain instruksional. Dalam hal ini, sumber belajar haruslah mudah untuk digunakan. Artinya, apakah sumber belajar yang dimanfaatkan telah mampu memenuhi kriteria instruksional dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika sumber belajar tersebut berbentuk buku pelajaran, apakah dalam buku tersebut juga terdapat di akhir setiap materi, apakah terdapat tes yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa atau tidak. Ini penting dalam rangka melihat keberhasilan pemanfaatan sumber belajar yang bersangkutan. Yang kedua adalah konten. Penilaian konten di sini adalah kesesuaian antara apa yang tercantum dengan apa yang tercantum di dalam sumber belajar, pesan apa yang tercantum di dalam sumber belajar dengan materi yang diajarkan. Dalam hal ini tentu seorang guru memiliki kompetensi yang cukup untuk melihat apakah sumber belajar tersebut atau materi yang dikandung dalam sumber belajar tersebut sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Misalnya ketika di situ pelajarannya adalah materinya adalah metamorfosis misalnya. Nah, perlu dilihat apakah sumber belajar yang dimanfaatkan memang berkaitan dengan metamorfosis materinya memang berkaitan dengan metamorfosis atau hanya sebagian saja, karena memang metamorfosis kan ada macam-macam, ada metamorfosis sempurna dan lain sebagainya. Nah, kesesuaian materi tersebut harus dilihat, kontennya harus dilihat. Nah, jika tidak sesuai maka tentu itu bisa menjadi penilaian negatif terhadap sumber belajar yang bersangkutan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pertimbangan sosial. Dalam hal ini, sumber belajar haruslah memuat informasi yang tidak bias. Tidak bias dalam artian bahwa ketika misalnya sumber belajar tersebut diperuntukkan untuk anak-anak pada tingkatan SD, maka materinya harus memang diperuntukkan anak-anak SD. Tidak bias misalnya untuk anak-anak bukunya adalah buku-buku untuk anak-anak SD, ternyata isinya lebih banyak untuk tingkatan SMP misalnya. Atau bias dalam hal ini adalah bisa jadi informasi yang terkandung di dalam sumber belajar tersebut tidak mendiskreditkan suatu golongan tertentu, suatu golongan sosial tertentu misalnya, atau tidak mengandung hal-hal yang berbau sara misalnya. Tentu hal ini harus diperhatikan oleh pengguna sumber belajar, terutama ketika Indonesia merupakan negara yang menganut Bhinneka Tunggal Ika. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi pengelola lembaga pendidikan, karena
di beberapa kasus sering terjadi, ada beberapa sumber belajar terutama berupa buku misalnya, yang ternyata isinya, mengandung bias sosial. Ada beberapa sumber belajar yang isinya ternyata, eee, belum pantas jika dia diperuntukkan untuk anak-anak pada tingkatan sekolah dasar misalnya. Atau bahkan ada beberapa sumber belajar yang mungkin isinya menyudutkan golongan-golongan tertentu, sehingga mengujar kebencian dan lain sebagainya. Tentu sumber-sumber belajar yang seperti ini harus dihindari. Yang keempat yaitu kriteria yang keempat yaitu terkait kualitas fisik. Dalam hal ini perlu dilihat apakah sumber belajar yang diadakan memiliki kualitas material yang memadai. Dan juga berkaitan dengan durabilitas, dengan jangka waktu pemanfaatannya. Jangan sampai nanti sumber belajar yang diadakan memiliki jangka waktu pemakaian yang cukup cepat atau cukup singkat, sehingga baru digunakan sebentar ternyata sumber belajarnya sudah rusak dan lain sebagainya. Tentu ini harus dihindari. Kemudian yang kelima yaitu kualifikasi developer. Dalam hari ini berkaitan jika misalnya sumber belajar tersebut diadakan dengan cara membeli, tentu penyedia sumber belajar tersebut haruslah penyedia sumber belajar yang memang sudah terpercaya. Mungkin perlu juga dilihat apakah ada lembaga-lembaga lain yang memang memanfaatkan sumber belajar dari vendor-vendor tertentu yang memang sudah dapat dipercaya. Dapat dipercaya dalam hal ini tentu terkait dengan legalitasnya, terkait dengan pengalaman pembuatan sumber belajar dan lain sebagainya. Dan kriteria yang terakhir yaitu terkait dengan biaya. Nah, biaya tentu harus disesuaikan dengan kemampuan lembaga. Dan biaya ini juga nantinya berkaitan dengan keseluruhan aspek kriteria yang sudah disebutkan di awal, seperti kemudahannya, kontennya, dan lain sebagainya. Tentu pengelola lembaga pendidikan tidak ingin mengeluarkan biaya yang cukup besar, namun ternyata sumber belajarnya kurang dimanfaatkan karena memiliki kendala dari beberapa kriteria, mungkin dari kontennya atau mungkin dari bias sosialnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kemampuan lembaga harus disesuaikan terkait dengan biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan ataupun dalam pengelolaan sumber belajar. Oke, demikian terkait evaluasi sumber belajar. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.